Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di area multimedia MAN 3 Bantul. Selamat datang di podcast kami Mantaba MAN 3 Bantul Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kerawang tamu istimewa. Beliau itu adalah orang hebat ya. Jadi ini mantan kepala, bukan mantan Pak, kita sebut alumni saja, karena kalau alumni kan kita bisa reuni Pak. Kalau mantan kan nggak bisa reuni. Iya, beliau adalah alumni kepala MAN 3 Bantul, kalau yang dulu masih MAN Wonokromo. Alhamdulillah sekali pada kesempatan ini kami ingin berbincang sejenak tentang kesan pesan beliau yang ini adalah Bapak Imam Sujai Fadli. Ya, untuk itu langsung saja ya kita mulai. Ingin kita bincang-bincang tentang masa lalunya, tentang yang sekarang kebetulan juga masih kita jadikan komite madrasah kami, komite MAN 3 Bantul, atas dedikasi dan benar-benar perhatian yang luar biasa terhadap MAN 3 Bantul atau MAN Wonokromo pada zamannya. Oke Pak Imam, selamat pagi. Bagaimana setelah sekian lama Bapak tidak menginjakkan kaki dalam artian sebagai tamu undangan ya Pak, biasanya sebagai komite, suasananya gimana Pak sekarang? Alhamdulillah, saya merasa bangga dan merasa senang, bahagia melihat perkembangan MAN Wonokromo yang dulunya, yang sekarang jadi Mantaba, MAN yang lebih mantap lagi. Mudah-mudahan perkembangan ini, kalau kita lihat fisiknya, kita masuk perpustakaan, wah hebat sekali. Alhamdulillah. Hebat sekali, siapa ketuanya? Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada anak-anak untuk senang membaca, tergugah untuk berliterasi ya Pak, mungkin ya. Di perpustakaannya begitu wah. Udah banyak loh Pak hasil karya guru, siswa, buku. Banyak buku yang dihasilkan para guru dan siswa. Alhamdulillah. Oh iya, ini ya sebentar ya, Bapak Imam ini adalah benar-benar brilian karena beliaulah menjadikan MAN ini punya program bahasa. Apa ya Pak? Tahun berapa ya Pak itu? 2004 atau 2000 berapa ya? 2005. Oh, 2004 ya. Jadi 2004 itu Pak Imam punya ide cemerlang. Ini sepertinya potensi di madrasah ini tidak hanya pinter ngajinya, tidak hanya pinter ilmunya, tapi dari sosialnya, dari seninya. Banyak yang mungkin karena melihat guru-gurunya yang seni ya Pak. Atau mungkin juga melihat lingkungan anak-anaknya yang juga berkreasi begitu, terus terbersit. Ini harus ada jurusan bahasa. Nah, mulai saat itulah kita MAN 3 Bantul satu-satunya dari MAN Bantul ya mungkin yang punya jurusan bahasa. Kita terima kasih sekali Pak. Dan bagaimana dulunya kok Bapak kepikiran seperti itu? Sebetulnya begini Bu, sebetulnya MAN Wonokromo atau MAN 3 Bantul ini sudah punya jurusan bahasa. Dulu sebetulnya sudah punya. Tapi cuma kurang pas gitu. Karena dulu jurusan bahasa ini bahasa Arab. Oh gitu. Padahal bahasa Arab itu sudah include di kurikulum. Dan itu ternyata setelah kita pelajari tidak benar itu. Oh gitu. Makanya kemudian kita matur pada ibu-ibu, khususnya guru-guru bahasa, itu bagaimana kalau kita bukan bahasa Arab, tapi mungkin bahasa yang mungkin lebih akrab dengan orang Indonesia khususnya kita. Makanya kemudian kita mencoba bagaimana kalau bahasa Jepang. Oh, luar biasa ini. Dulu kan, coba lihat itu di jalan kan banyak bahasa Jepang, ada Yamaha, ada Honda. Dan luar biasa Pak, dari lulusan alumni bahasa itu juga ada yang jadi guru bahasa Jepang. Malah sekarang itu kita menjuarai banyak kompetensi bahasa Jepang Pak. Dari jurusan bahasa, dari penulisan hiragana, dari membuat artikel, membuat komik. Itu kemarin kita akhirnya dapat juara banyak Pak. Dan yang paling penting ini jurusan bahasa ternyata tidak hanya pinter dalam hal kebahasaan. Ada yang hafal Al-Quran Pak, ada yang sekarang jadi kiai. Abdul Haris itu Pak, yang terakhir Pak Hamid itu juga jurusan bahasa, sekarang punya pondok pesantren. Ada lagi yang jadi tentara, jadi polisi, ternyata banyak Pak. Mereka potensinya luar biasa. Dan sekali lagi madrasah mengucapkan terima kasih atas ide cemerlang Bapak. Akhirnya kita menjadi satu-satunya madrasah yang punya jurusan bahasa. Istilahnya tidak punya arti apa-apa tanpa dukungan dari semua Bapak Ibu guru.
khususnya Bu Holi, guru bahasa dan juga guru bahasa yang lain. Karena apa ya? Kita kan cuma memberikan pemasukan bagaimana ke depannya, kemudian kita selalu pesan jangan sampai anak-anak bahasa itu terpinggirkan dan hanya menjadi buangan, kan itu selalu apa yang saya sampaikan itu loh. Sekarang, saya Pak, kasihan masalahnya. Sekarang yang jadi ketua OSIS itu anak jurusan bahasa. Itu kemarin ada kandidatnya 2 Pak, dua-duanya dari bahasa. Ini menunjukkan bahwa anak bahasa itu juga ya punya potensi dibandingkan yang lain, dan ini ide panjenengan. Tapi yang jurusan lain juga lebih cemerlang Pak sebenarnya. Tapi karena ini Pak Imam yang pendiri bahasa, maka kita ulasnya juga tentang bahasa. Nah sebenarnya Pak, terlalu apa ya? Tujuan akhirnya atau endingnya atau prospeknya Bapak dulu ketika mendirikan bahasa itu sebenarnya apa Pak? Pingin apa gitu? Mungkin kita bisa merealisasikan nantinya begitu, realisasi apa yang mau dicapai dari ide Bapak itu sebenarnya? Ya kalau kita sih sederhana aja tuh seperti apa ya, cita-cita atau kepinginan Bapak Ibu guru semuanya. Apa yang menjadi ilmunya anak-anak itu manfaat. Khususnya kalau di bidang bahasa, anak itu menjadi ahli bahasa minimal ya mengerti bahasa yang menjadi jurusannya itu loh. Iya. Nah itu. Nyatanya alhamdulillah sekarang ketika di Bu Hanif sudah. Iya, alhamdulillah gitu. Pak. Memang ketika itu kan kita sampai ada 2 kelas kan itu. Iya. Bahasa. Ya ini mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lagi Pak, dan kita juga memfasilitasi mereka dengan berbagai media Pak, termasuk podcast ini juga kita siapkan untuk mengasah, menumbuh kembangkan potensi mereka di bidang teknologi dan juga kesenian tentunya. Terima kasih Bu Harif, dan itu saya sangat bangga sekali. Pulang saya tuh berbunga-bunga itu. Artinya ini juga menjadi amal jariah panjenengan Pak. Dari ide yang dulu mungkin sebuah mimpi ya Pak. Intinya kayak gini, kayak bahasa, ternyata bismillah sambil jalan, guru-guru disertai kepala sekolah yang bergonta-ganti, akhirnya impian-impian itu satu persatu bisa tercapai. Gitu. Ini karena ini mungkin Bu Halif bisa atau Bapak Ibu guru memberikan satu pemikiran, tidak hanya podcast semata ini, mungkin ada broadcast kedepannya atau Pak, apa yang lebih dari itulah yang TV madrasah misalnya. Ya kita tunggu ya, kita berharap impian-impian Pak Imam yang luar biasa ini bisa terrealisasi oleh madrasah. Mungkin untuk yang terakhir Pak, pesan-pesan untuk seluruh, tidak hanya bahasa ya, pesan-pesan untuk alma mater atau untuk seluruh sivitas Bapak sebagai kepala sekolah tahun berapa Pak? Periode terlama kayaknya Pak ini. 2003 kan? Sampai 2000 ya, pertengahan 2003 sampai 2006. Iya. 5 tahun saya itu. 5 tahun terlama sepertinya Pak di sini ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya kita juga masih ingin dipimpin beliau, tapi karena ada madrasah lain yang menginginkan, maka akhirnya dipindah ke Man 1 ya kalau nggak salah Pak. Man Gandean. Man Gandean dulu terus pindah lagi. Tapi saya yakin Man 3 Bantul tetap di hati Bapak. Amin. Oke. Mungkin itu pesan-pesan terakhir Pak. Sebetulnya gini kan, dulu itu kan termasuk tidak hanya bahasa yang menjadi rujukan man-man yang lain. Mungkin Bu Halif ingat agama ya. Iya, rumpun agama juga itu juga atas kepemimpinan karena Bapak. Kami ketika itu berpikir iki man ke orang jurusan agama gitu. Padahal kita baca kurikulum ada. Saya tanya ke kepala bidang begitu Pak Nur Abadi, nggak ada kurikulumnya ya Pak, sampai kemudian saya titip ke Kemenak ketika beliau Jakarta itu ternyata juga nihil. Akhirnya kita kan berusaha itu guru-guru agama mencari buku-buku MAPK juga susah payahnya gitu. Kita sadar kita ngopi. Nah, itu adalah perjuangan yang luar biasa dari Bapak Imam untuk kemajuan Madrasah Man 3 Bantul, dan saya yakin perjuangan yang begitu hebat itu akan terus kita tindak lanjuti sebagai generasi penerus. Kita mudah-mudahan bisa amanah, istiqomah, dan melanjutkan perjuangan itu hingga Man 3 Bantul menjadi lebih besar, lebih maju, dan yang penting bermanfaat untuk umat. Mantaba Jaya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa dengan tokoh-tokoh penting dan hebat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kehadirannya. Sama-sama Ibu Hadi.